Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu dengan NIM 200018130 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah penjaminan kualitas perangkat lunak dengan tema aplikasi website Bawaslu Provinsi Riau. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya. Tugas akhir ini sengaja dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah penjaminan kualitas perangkat lunak dengan tema aplikasi website Bawaslu Provinsi Riau. Adapun hal-hal yang akan kita bahas, yang pertama itu website, lalu diagram PET, lalu cyclomatic complexity, selanjutnya ada pengujian manual, pengujian otomatis, dan yang terakhir adalah rekomendasi. Langsung saja yang pertama yaitu website. Website Bawaslu Riau adalah web resmi milik Bawaslu Kota Riau. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu, lembaga pengawas pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu, serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Gambar di samping adalah tampilan awal dari website Bawaslu Riau. Lalu ada diagram PET. Di sini saya akan menjelaskan diagram PET atau alur dari halaman login dan pencarian website Bawaslu Riau. Yang pertama adalah start. Lalu, if username and password sama dengan true, maka sistem akan memproses dan membawa kita ke dashboard Bawaslu. Artinya adalah, jika username dan password yang kita masukkan itu benar, maka sistem akan memproses dan membawa kita ke dashboard Bawaslu, dan itu tandanya kita berhasil login. Dan jika else if username and password sama dengan false, maka sistem akan memproses membawa kita kembali ke halaman login. Artinya, jika username dan password yang kita masukkan itu adalah salah, maka sistem akan memproses dan atau memberitahu kita bahwa itu error dan membawa kita kembali ke halaman login. Selanjutnya itu dashboard Bawaslu bagian pencarian. If key data sama dengan true, maka program atau sistem akan menampilkan view data. Artinya jika kata kunci yang kita masukkan dalam pencarian itu benar, tidak ada typo, maka sistem akan menampilkan view data yang kita cari. Dan jika kata kunci yang kita masukkan itu salah, maka sistem akan memberitahu bahwa program error. Lanjut, yaitu cyclomatic complexity. Di sini ada alur-alur, yaitu grafik alur yang dihitung dengan rumus V dalam kurung G sama dengan E kurang N tambah 2, di mana E yaitu jumlah adjen pada grafik alir dan N yaitu jumlah node pada grafik alir. Artinya, jumlah adjen itu merupakan garis dari node-node ini. Itu adalah edge yang dimaksud. Selanjutnya, jumlah node itu adalah lingkaran atau node ini sendiri. Pada PET yang telah dibuat dapat dihitung flow graph mempunyai 4 ring. Dapat dihitung yang pertama itu flow graph mempunyai 4 region. Terus yang kedua 16 edge kurang 14 node tambah 2 sama dengan 4. 16 edge itu merupakan jumlah garis yang menghubungkan nodes-nodes ini. Maka didapatkan hasilnya sama dengan 4. Lalu 4 predikat node itu didapatkan pada hasil pengurangan 16 edge kurang 14 node tambah 2 tambah 1. Ini sudah merupakan rumus dari sananya, yaitu didapatkan 5. Jadi, cyclomatic complexity untuk flow graph adalah 5. Untuk yang
pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini merupakan alur-alur yang menghubungkan dari 1 sampai dengan 14. Dapat kita lihat yang pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 14. Dapat kita lihat pada diagram pet di samping yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 14. Lalu yang kedua, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14. Dan yang terakhir yaitu 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14. Selanjutnya yaitu pengujian manual. Pengujian manual adalah teknik pengujian di mana insinyur penguji menyiapkan test case secara manual dan mengeksekusinya untuk mengidentifikasi cacat pada perangkat lunak. Di sini pengujian manual ada dua yaitu white box dan black box. Yang pertama yaitu white box. Saya menguji white box pada halaman searching. Berikut adalah flowchart dari halaman searching. Yang pertama, di sini kita mendeklarasikan X, Y, Z data yang bertipe data integer, kemudian deret array 1 sampai 100. Lalu, input banyak data. X sama dengan 1, lalu program mengecek jika X sama dengan Z itu bernilai benar, maka lanjutkan ke Y sama dengan 1, dan jika tidak, maka program akan kembali untuk mengecek nilai X sama dengan 1 kembali. Lanjut, program akan mengecek kembali nilai Y apakah sama dengan nilai Z. Jika benar, maka lanjut kepada masukkan data yang dicari, dan jika salah, maka program akan kembali mengecek nilai atau value dari Y sama dengan 1. Kemudian, masukkan data yang dicari. User memasukkan misal nilai A. Program akan membaca data, lalu mengecek bagian I sama dengan data. Jika user memasukkan data yang benar atau mengetikkan data yang benar, maka akan tampil data tersebut pada posisi. Dan jika tidak, maka program akan mengembalikan data dan user menginputkan kembali data yang benar. Kemudian hasil pengujian searching. Gambar di bawah ini merupakan contoh pencarian dengan kata kunci Bawaslu, kemudian akan muncul info yang dicari. Sebaliknya, jika kata kunci typo, maka tidak ditemukan lalu akan tampil kosong seperti pada gambar di samping. Next. Kemudian masuk pada pengujian manual yaitu black box. Adapun skenario-skenario pengujian tahap manual pada black box. Yang pertama itu mengecek halaman searching. Tahap 2 yaitu mengecek progress searching. Tahap 3 mengecek validasi kata kunci sesuai atau tidak. Dan yang keempat mengecek hasil pencarian untuk kata kunci yang dicari. Yang tahap kelima mengecek fungsi bar, dan tahap keenam yang terakhir itu mengecek fungsi baca selengkapnya. Next yaitu areas of growth. Di sini kita akan mengecek email atau halaman login, halaman search, dan tombol button pada halaman login. Yang pertama yaitu user memasukkan email dan password yang benar. Contohnya yaitu example@gmail.com dan password yaitu example. Maka realisasi yang diharapkan adalah sistem login akan berhasil. Sebaliknya, jika memasukkan email yang valid dan password yang invalid, contoh seperti example@gmail.com, lalu password contoh, realisasinya adalah sistem login akan gagal login dan sistem akan memberitahukan bahwa password salah. Yang ketiga yaitu memasukkan email yang invalid dan password yang valid. Contoh seperti it's gmail.com dan passwordnya benar yaitu example. Maka realisasinya adalah sistem login akan gagal login dan sistem akan memberitahukan bahwa email salah.
Dan yang keempat yaitu memasukkan email yang invalid dan password yang invalid. Seperti contoh @gmail.com dan passwordnya adalah contoh. Realisasinya adalah sistem login akan gagal dan sistem akan memberitahukan bahwa email dan password salah. Dan yang terakhir yaitu mengosongkan email dan password. Realisasinya pastilah sistem login akan memberitahu bahwa harus mengisi email dan password. Selanjutnya pengecekan halaman search. Yang pertama yaitu mencari data berdasarkan kata depan. Sistem akan menampilkan data yang memiliki kata depan yang diinputkan. Terus yang kedua mencari data berdasarkan kata tengah. Sama seperti data berdasarkan kata depan, yaitu sistem akan menampilkan data yang memiliki kata tengah yang diinputkan. Terus yang ketiga mencari data berdasarkan kata belakang. Lalu realisasinya adalah sistem akan menampilkan data yang memiliki kata belakang yang diinputkan. Dan yang keempat adalah memasukkan kata typo. Realisasinya adalah sistem akan menampilkan kata maaf tidak ada kata kunci yang cocok. Dan yang terakhir yaitu pengecekan halaman login, dan lebih tepatnya adalah tombol button login. Yang pertama mengecek fungsi button pada halaman login. Fungsi button berjalan normal dan sistem akan mengarahkan ke halaman utama. Dan yang kedua, mengecek tampilan login sesuai dengan UI UX. Realisasinya adalah halaman login mulai dari user ID, password, ingat saya, button login, daftar, dan lupa sandi. Next, pengujian otomatis. Pengujian otomatis adalah penggunaan karkas pengujian, testing tools atau testing framework dalam melakukan pengujian suatu perangkat lunak yang secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian. Tools yang saya gunakan adalah Selenium IDE. Gambarnya seperti di samping. Apa itu Selenium? Selenium adalah tools auto testing yang digunakan untuk mengotomatisasi tes aplikasi web yang dilakukan pada browser. Selenium akan melakukan validasi web apps pada berbagai browser dan platform. Skenario pengujian menggunakan Selenium IDE. Step 1. Download extension pada web browser. Kedua, menyiapkan website yang akan diuji dan extension dari Selenium. Tentunya kita akan menggunakan website dari Bawaslu Riau itu sendiri. Ketiga, membuat nama project test. Keempat, memasukkan link dari website yang kita uji. Dan yang kelima, hasil testing tombol pesan. Lanjut, hasil pengujian otomatis. Ini merupakan hasil yang telah saya dapatkan dalam melakukan tes otomatis pada website Bawaslu Riau. Menurut saya, dari percobaan yang dilakukan semua tombol berfungsi sebagaimana mestinya, dan belum terdapat bug yang saya temukan. Dapat kita lihat pada keberhasilan, yaitu centang hijau pada gambar di samping ini. Lalu, skenario pengujian menggunakan Jmeter, Concurrent User. Step 1. Klik kanan untuk menambahkan komponen baru yaitu Thread Group. Terus yang kedua, melakukan pengisian pada jumlah user yang diakses sebanyak berapa kali dan waktu berapa lama. Step 3. Karena saya akan menguji pada website, maka saya akan membuat HTTP sample. Keempat, dengan ini saya akan mengisi dari halaman homepage yang akan diuji. Dan kelima, melakukan pengujian dengan 100 orang pengunjung pada website dalam waktu yang bersamaan. Ini merupakan hasil pengujian dari Jmeter. Dapat kita lihat di sini pada status tidak terdapat tanda X atau silang yang menandakan itu error. Berdasarkan pengujian yang telah saya lakukan, website Bawaslu Riau tidak ditemukan masalah saat dilakukan uji coba menggunakan Jmeter. Bahkan saya menambah user sampai 100 mengakses secara bersamaan pada saat yang sama. Di run tidak ditemukan masalah dan web berjalan lancar semestinya. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Rekomendasi yang dapat saya berikan untuk menu search-nya lebih detail lagi dikarenakan ada beberapa menu yang tidak muncul pada saat di search, padahal di menu tersebut itu ada.
Untuk selebihnya sudah bagus karena info yang web tersebut berikan atau sediakan sudah sangat jelas dan banyak fitur yang dapat diakses oleh user yang tidak login terlebih dahulu, atau user bisa masuk tanpa login terlebih dahulu. Thank you. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.